Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Dari perkara investasi batu bara, Yusuf Mansur mengaku tidak menerima uang korban. Percaya? Nanti kita akan tampilkan juga beberapa komentar-komentar dari para netizen, teman-teman. Mari kita simak langsung video dari Thoibah TV. Ini adalah channel YouTube dari Pak Darso Arif. Silakan teman-teman juga di subscribe akunnya dan di share konten-kontennya. Karena menurut saya pribadi ini sangat bermanfaat buat mengedukasi orang-orang di luar sana untuk ke depan bagaimana mengambil langkah-langkah ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, teman-teman. Karena itu kita sangat dirugikan sekali, baik dari segi waktu, uang, pokoknya segala macam kita dirugikan ketika kita tidak secara teliti mengikuti atau tidak secara teliti melihat apa yang kemudian akan kita ambil gitu. Apakah kita akan ikut investasi ini atau tidak gitu. Karena kebanyakan dari narasumber yang kami wawancarai itu mengatakan mereka ikut investasi karena percaya dengan tokohnya, karena percaya dengan orang yang kemudian mengajak mereka gitu. Bukan karena paham dengan bisnisnya, bukan karena paham dengan usaha yang dijalankan. Ini menurut saya fatal, teman-teman. Jadi video yang Anda share atau konten-konten yang Anda share itu insya Allah akan bermanfaat bagi orang-orang yang kemudian belum memahami hal-hal seperti ini. Karena ini nyata terjadi, teman-teman. Kami dari 2021 membahas konten ini sampai hari ini masih kehitung jari orang-orang yang kemudian haknya dikembalikan, uangnya dikembalikan. Itu sudah benar-benar kalau menurut saya itu tuh sampai jalan merangkak, teman-teman. Karena dari segi konten kreator sudah banyak yang mempublikasi masalah ini gitu. Belum lagi media-media mainstream sudah banyak yang kemudian juga ikut mengangkat masalah ini gitu, kasus ini. Bahkan sudah masuk ke jalur hukum, tapi memang ini sangat sulit untuk kemudian benar-benar dijangkau. Sangat sulit. Ini butuh waktu yang mungkin cukup lama, teman-teman. Tapi tidak kemudian menutup kemungkinan bahwa ini hasilnya akan nihil, tidak juga, teman-teman. Kami tetap optimis karena makin ke sini secara perlahan itu terlihat progresnya. Terlihat mulai terkuak kasusnya, mulai terlihat siapa yang kemudian di sini bermasalah, orang-orang yang kemudian terlibat. Saya melihat ya, gugatan Pak Zaini Mustafa itu ada, kalau nggak salah itu 4 apa 5 orang yang 4 yang digugat dan 5 turut tergugat kalau tidak salah ya. Dan kemudian di gugatan Ibu Lilis setelahnya, setelah Pak Zaini kemudian Ibu Lilis memasukkan gugatan, itu yang digugat meningkat, teman-teman. Bertambah jumlah yang digugat. Artinya kan ini progres. Ini salah satu progres. Belum lagi kemudian kita melihat kasus Pak Zaini Mustafa yang sekarang sudah masuk di tingkat kasasi yang semoga kemudian dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa. Artinya ini ada hasil, teman-teman. Dan memang dari beberapa video dokumenter yang saya lihat yang mengenai kasus-kasus perdata itu memang bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun, teman-teman. Ini butuh kesabaran ekstra dan butuh support dan dukungan dari teman-teman semua. Alhamdulillah memang selama ini juga ada orang-orang baik yang menyupport mereka-mereka beliau-beliau itu gitu. Tapi itu tidaklah cukup ketika teman-teman tidak membantu kami untuk men-share atau kemudian mendukung, mensupport konten-konten dari kayak Pak Darso Arif, Pak Zaini Mustafa, Mas Aji, seperti itu, teman-teman. Baik, kita simak video berikut ini dari Pak Darso Arif Bakwama dari channel YouTube Thoibah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Thoibah TV pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 atau hari ke-20 kita jalani ibadah Ramadan. Kali ini saudara-saudara saya mau mengabarkan soal Jam'an Nur Khatib Mansur yang digugat Jam'an Nur Khatib Mansur dan beberapa pihak yang digugat oleh Ibu Ilis Siti Rahmah di Pengadilan Negeri Kota Bogor terkait investasi batubara Jabal Nur namanya di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang terjadi pada tahun 2009 lalu. Setelah 3 kali Jam'an dan lawyernya, pengacaranya tidak menghadiri agenda mediasi. Pada mediasi yang keempat yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 28 Maret yang baru lalu, akhirnya Yusuf Mansur memang dia tidak hadir, tapi dia mengutus pengacaranya. Dalam mediasi tersebut, Yusuf Mansur mengaku bahwa dia tidak menerima uang yang disetorkan oleh Ibu
Ilis Siti Rahma. Ya iyalah dia tidak menerima, tapi apakah dia tidak menikmati uang itu? Saya rasa tidak juga. Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam di kota wisata Cibubur, kemudian dia memperkenalkan perusahaan dia dan pengurus-pengurus perusahaan itu, kemudian dia mengajak jamaah untuk berinvestasi. Terus diantara janji dia dalam investasi itu adalah keuntungan dari investasi itu akan dipakai untuk mengembangkan pesantren Darul Quran miliknya di Cipondo sana. Saudara-saudara, tanpa Yusuf Mansur tentu jamaah tidak akan berinvestasi. Nah, bagaimana perkembangan atau jalannya mediasi kemarin, nanti saya akan rilis pembicaraan saya dengan Zeni Mustafa selaku kuasa hukum dari Ibu Ilis Siti Rahma. Saudara-saudara, saya mungkin mau menyampaikan pertanyaan kepada para pemerhati Toiba TV. Apakah Anda percaya bahwa Yusuf Mansur tidak menerima uang itu? Apakah Anda percaya bahwa Yusuf Mansur tidak menikmati uang investasi itu? Saya persilakan kepada saudara-saudara untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih sudah memperhatikan video saya, dan jika ini dirasakan penting atau bermanfaat, saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah memperhatikan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis jam 2 siang, saya di Pengadilan Negeri Kota Bogor sudah ada Pak Zeni, Pak Arif dan Ibu Lis. Ya, ini lagi menunggu dipanggil untuk mediasi ya Pak. Yang ketiga kali. Tadi di depan saya sudah melihat pengacaranya Yusuf Mansur, terus ada pengacaranya Pak Yuda. Tergugat berapa Yuda Pak? Yuda tergugat 4. Yusuf Mansur tergugat 2, Yuda tergugat 4. Nanti saya akan bincang lagi setelah keluar dari ruang mediasi nanti. Ya, Pak Zeni, Pak Arif dan Ibu Lis baru saja keluar dari ruang mediasi. Kita tanya hasilnya seperti apa. Pak Zeni, gimana hasil tadi? Ya, jadi hari ini itu kan memang tergugat 2 ya. Yusuf Mansur itu kan sudah dipanggil 2 kali Pak. Ya. Artinya kalau di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 itu panggilan itu layak itu dianggap 2 kali panggilan Pak. Dipanggil 2 kali ya. Kemudian hari ini datang kuasa hukumnya ya. Cuman juga kuasa hukumnya dan tidak memberikan alasan dalam bentuk apapun, prinsipalnya itu tidak hadir. Nah, kalau di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 itu di dalam pasal 6 itu prinsipal itu sebenarnya wajib hadir Pak. Kemudian kalau dia tidak hadir dikaitkan lagi dengan pasal 18 itu mereka kan harus mempunyai alasan yang jelas, misalnya sakit itu misalnya sakit salah satunya di A-nya itu sakit, kemudian harus dibarengi dengan pembuktian keterangan dari dokter atau rumah sakit yang merawat dan lain sebagainya lah, keterangan dokter bahwa dia sakit. Kemudian lain lagi kalau dia bertempat tinggal di luar negeri, dia menjalankan tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan kan gitu. Tetapi tadi di ruang mediasi dia juga tidak mengatakan itu gitu. Artinya kalau sudah panggilan 2 kali dan mereka tidak datang, dan tadi datang pun ketika ditanya oleh mediator mereka mengatakan tidak punya opsi apa-apa, mereka mengelak, mereka tidak menerima uangnya. Yusuf Mansur itu mengatakan tidak menerima uangnya. Ya ini kan kerjasama, ya kan? yang menerima uang itu adalah tergugat 1 BMT Darussalam, kemudian yang presentasi bisnis batubara ini tergugat 2 Yusuf Mansur, kemudian yang membawa jamaah melihat
lokasi tambang batu baranya itu adalah tergugat 3 kan begitu, ya kan? Tergugat 3. Kemudian tergugat 4 ini sebagai kaki tangan daripada tergugat 5 PT BMT Darussalam tergugat 2. Artinya di antara satu yang lainnya ini kan saling berkaitan, Pak. Nah, kalau dalam perkara perdata tidak bisa dia mengatakan bahwa saya tidak menerima uangnya, saya tidak harus bertanggung jawab, itu tidak bisa. Karena ada kaitannya antara yang satu dengan yang lain. Dalam bahasa hukumnya itu ada kaitan hukumnya. Nah, karena ini tergugat 4, mereka menyatakan bahwa mereka sudah menerima uangnya tapi menyetorkan ke tergugat 1. Kemudian tergugat 1 sampai dengan saat ini tidak memperlihatkan batang hidungnya, ya, walaupun sudah dipanggil secara layak, baik panggilan biasa maupun panggilan koran. Kemudian tergugat 3 dan tergugat 5-nya juga begitu, sudah dipanggil melalui koran, tidak ada. Sementara yang datang tapi bolong-bolong itu kuasa hukum Yusuf Mansur, mereka mengatakan tidak, kita tidak menerima uangnya. Ya akhirnya kan deadlock nih, Pak. Nah, ketika ini deadlock, ya tentu harus dikembalikan ke majelis hakim pokok perkara, nanti kita uji kebenarannya. Jadi sidang berlanjut ya, Pak? Sidang berlanjut, ya. Pak, jadi mungkin nggak ada strategi antara para tergugat ini, Pak, sehingga Yusuf Mansur juga datangnya terakhir, terus yang lain juga nggak pernah hadir, itu gimana, Pak? Kecurigaan itu nggak? Jadi gini, kalau saya mengatakan atau saya menilai, ini kan perkaranya Yusuf Mansur tidak hanya ini saja, Pak, yang saya pegang ya. Perkara saya sendiri yang 28 itu kan tidak pernah datang. Terus kemudian berkaitan dengan karyawan yang tidak dibayar gaji, tidak dibayar karyawan Paitren ya, yang tidak dibayar gaji, tidak dibayar THR, kemudian tidak dibayar pesangon dan lain sebagainya, itu kan Yusuf Mansur juga tidak pernah datang baik di Depnaker maupun ketika kami ajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung, Pak. Artinya ini sudah menjadi watak atau tabiat Yusuf Mansur itu tidak berani atau tidak mau menghadapi kenyataan, atau memang berniat tidak mau menghadapi kenyataan, ya begitu. Jadi dilimpahkan kepada orang yang menerima. Padahal di dalam kasus ini, kasusnya Pak Arif ini, saya sendiri itu melihat dengan mata, kemudian mendengar dengan telinga saya. Presentasi pertama bisnis batu bara itu adalah Yusuf Mansur, Pak. Artinya tanpa ada kehadiran Yusuf Mansur, tanpa ada andilnya Yusuf Mansur, kemungkinan jamaah itu tidak akan tertarik dengan bisnis ini. Termasuk Pak Arif juga. Termasuk Pak Arif juga. Pak Arif ini tertariknya karena salah satu keuntungannya yang 50% itu 14,3% itu merupakan bagian Yusuf Mansur yang disumbangkan ke pondok pesantren Darul Quran, ya kan? Di sana ada penghafal Al-Quran itu ya, pembibitan. Nah itu katanya. Ya katanya. Tapi Allah alam tahu ke sana atau tidak kan kita tidak tahu. Ketika uang sudah diterima kan bukan kewenangan lagi kami mengawasi, kan begitu. Artinya prinsipnya Yusuf Mansur saat tadi tidak dalam mediasi ini. Seharusnya mediasi kan dia memberikan solusi penyelesaian, Pak. Menawarkan solusi penyelesaian. Karena klien saya kan sudah menyetorkan uang dalam jangka 10 tahun. Nah, kemudian di sana dia menjanjikan bahwa ada keuntungan dan lain sebagainya. Nah, uang modalnya tidak pulang, apalagi keuntungan, Pak. Bukan bunga ya, karena ini bisnis gitu. Nah, karena itu menurut saya Yusuf Mansur sesuai dengan perma ya. Perma itu ketika dipanggil 2 kali tidak datang, ini sudah beritikat tidak baik. Iya, mempunyai itikat tidak baik. Iya, gitu. Jadi nanti berlanjut di ruang pengadilan ya, Pak? Iya. Kemudian si tergugat 4 ini pertama mediasi datang, kemudian mediasi berikutnya kan tidak datang. Sesuai dengan perma juga ketika mereka datang dan selanjutnya tidak datang juga sudah tidak mempunyai itikat baik, Pak. Nah, ketika ini sudah deadlock, ya udah tugas saya adalah nanti membuktikan gugatan itu. Iya. Nanti
kita berkabar lagi Pak. Berkabar lagi, baik. Memasuki sidang berikutnya ya Pak. Baik. Ya. Jadi prinsipnya Yusuf Mansur mengelak bahwa dia ikut menerima uang tersebut. Betul ya Pak? Betul ya. Oke, kita nanti berkabar pada sidang berikutnya Pak ya. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Ada banyak hal yang saya pribadi meyakini bahwa sulit dipercaya bahwa Yusuf Mansur mengatakan dia tidak menerima uang dari investasi batubara ini. Karena yang pertama, banyak saksi yang mengatakan atau banyak narasumber yang kami wawancari mengatakan atau menyebut, paling sederhana saja kita katakan menyebut nama Yusuf Mansur, teman-teman. Mungkin saya akan tampilkan nanti, mungkin ini walaupun durasinya agak panjang, saya akan gabungkan semua wawancara-wawancara yang kami lakukan khusus untuk investasi batubara ini, teman-teman. Karena dari kemarin memang ada beberapa orang yang terlibat dengan investasi batubara ini kami wawancarai, teman-teman. Dalam hal ini posisinya mereka sebagai korban ya, sebagai investor. Kami akan gabungkan semua video-video itu lalu kami upload. Agar kemudian terlihat di situ ketika teman-teman nonton dari awal video sampai akhir, itu akan terlihat bahwa masing-masing narasumber ini yang itu tanpa disetting itu menyebut nama Yusuf Mansur dari sudut pandang mereka masing-masing, dari sudut cerita mereka masing-masing, teman-teman. Ketika ini digabungkan, itu di sana ada nama Yusuf Mansur, teman-teman. Ada di sana sebagai teman Yusuf Mansur, sebagai investor, orang yang kemudian mendengar Yusuf Mansur presentasi tentang investasi batubara ini. Termasuk Pak Zain Mustafa, itu dia selain lawyer, selain advokat, selain pengacara yang kemudian menangani kasus-kasus yang banyak beririsan dengan Yusuf Mansur ini, dia juga sebagai korban, teman-teman. Dia adalah orang yang seperti dia katakan dalam video tadi, yang melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri, Yusuf Mansur itu mempresentasikan batubara gitu. Lalu bagaimana kemudian kita mau percaya ketika Yusuf Mansur mengatakan dia tidak terlibat atau dia tidak menerima uang dari bisnis investasi batubara ini, teman-teman. Sangat sulit bagi saya untuk kemudian percaya kata-kata dari Yusuf Mansur karena banyak yang mengarah ke dia gitu. Banyak statement yang mengarah ke dia. Banyak kemudian narasumber mengatakan pernyataannya itu mengarah ke dia. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, kayak misalkan Paytrend bermasalah, karyawan Paytrend tidak digaji, mitra Paytrend komplain, kemudian Umrah Merdeka, Tabung Tanah, Kondote Moya Video, Hotel City, semua bermasalah, teman-teman. Ini kemudian menjadi tanda tanya besar gitu. Mengapa semua bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur itu bermasalah, teman-teman? Itu bermasalah. Ada apa? Tentu ini tanda tanya besar dan tidak bisa kemudian kita abaikan begitu saja gitu. Kita hanya percaya dengan Yusuf Mansur, kata-kata Yusuf Mansur bahwa dia tidak terlibat karena dia tokoh. Enggak. Kita harus menggabungkan semua masalah-masalah ini, puzzle-puzzle yang terpisah ini kita satukan hingga kemudian muncul sebuah kesimpulan gitu. Bahwa mengapa muncul sebuah pertanyaan bahwa mengapa bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur yang itu kemudian mengajak orang lain selalu bermasalah gitu. Selalu bermasalah. Ini tentu tanda tanya besar, teman-teman. Mari kita simak pernyataan-pernyataan dari para netizen. Kumpulin uang umat, tunjukin, ambil, dan pergi. Ini seperti yang pernah dikatakan oleh Yusuf Mansur. Kalau teman-teman ngikutin semua video-video Yusuf Mansur itu ada dia mengeluarkan statement seperti itu. Jadi dia menulis ini sebagai sindiran ya. Salam cerdas Indonesia, kau selalu dukung Pak Darso. Nggak nerima tapi inisiatif ngumpulin uang. Saran untuk Pak Zaini, laporkan saja si Ucup itu langsung ke polisi. Tidak semudah itu juga, teman-teman. Ucup udah dikemanain uang sedekah, emas sedekah, uang investasi umat? Adakah udah lu buat memperkaya dirimu sendiri? Cup. Secara tidak langsung YM memang tidak menerima uang, tapi timnya yang menerima. Soal menikmati jelas YM orang yang paling banyak menikmati hasilnya. Orang baik-baik semua berinvestasi, ujung-ujungnya diajak berperkara di pengadilan, ditipu, jelas. Hati-hati ya umat muslim yang ada di Indonesia. Ini berarti bukan orang Indonesia, paling nggak orang Malaysia atau siapa gitu. Dr. Yahudi Yusuf Mansur sekeluarga dan keturunannya. Yusuf Mansur akan membuka kantor-kantor penerimaan zakat fitrah di saat bulan puasa dan di bulan Ramadan. Yusuf Mansur sekeluarga hanya mengumpulkan uang zakat dan beras untuk memperkaya. Dr. Yahudi Yusuf Mansur sekeluarga tanpa memikirkan orang yang susah. Hati-hati terhadap Yahudi Yusuf Mansur. Ini lagi. Nanti saya tampilkan komentar-komentar ini di akhir video, teman-teman. Hati-hati, jangan pernah infak sedekah zakat lewat si Ucup atau kedaku miliknya karena uangnya pasti akan digarong. Mana mungkin tuh orang nggak nerima uang korban. Dia termasuk dalam jajaran perusahaan yang pernah berkasus dengan bank. Iya benar. Bayar aja Cup, sogok, ayo jangan menyerah. Ini sarkas ya, sindiran ya.
Pak Darso, tolong investigasi Politeknik Yusuf Mansur yang tutup permanen. Sekalian tanya ke Dikti tentang legalitas Poltek tersebut. Nah ini memang, ini saya pernah dengar ini. Kasus ini saya pernah dengar. Makanya itu seperti yang saya bilang tadi, banyak kasus yang kemudian beririsan atau yang kemudian menyeret nama Yusuf Mansur. Ini kenapa orang-orang cuek dengan hal-hal seperti ini? Ini tentu bisa menjadi hal yang besar kalau ini benar-benar dibongkar dengan kemudian orang-orang yang punya wewenang yang turun tangan, teman-teman. Ucup penipu, mau dipercaya? Tanda tanya. Cup, jangan bohong, jejak Anda masih banyak. Ya, betul. Yusuf Mansur itu tidak menerima semua uang korban investasi batubara karena uangnya sudah dibagi-bagi dengan penipu lainnya, Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Cup, bohong besar lu Cup. Kekayaanmu itu dari harta yang tidak berkah karena uang itu milik orang lain. Seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa ketika Yusuf Mansur ditanya oleh seorang wartawan di salah satu stasiun TV, dia bingung menjawab. Ditanya begini, dari mana dulu awal mula sampai Yusuf Mansur sesukses sekarang ini? Dia bingung, teman-teman. Padahal kalau pengusaha biasa itu yang memang dia mulai usahanya, dia pasti punya cerita dong. Jatuh bangunnya dia punya cerita dong. Tapi tidak dengan Yusuf Mansur, dia bingung. Bingungnya itu dalam artian apa? Kalau menurut saya tanggapi, bingungnya itu karena memang usahanya itu sumber pertama kali dia mulai bangun usaha itu kita tidak tahu gitu. Dia tidak bisa jelaskan karena ya mungkin dari hal yang tidak benar. Sekarang kalau punya uang nggak usah diinvestasikan, mending disimpan sendiri di rumah lebih aman. Mana ada penipu berkata jujur, pasti bohong. Omongannya itulah Ucup Markucup. Kalau Ucup merasa dirinya benar, kenapa takut menghadapi masalahnya? Malah ngumpet kabur. Secara logika gimana? Mansur hanya berani kor-kor di luar sana, tapi takut menghadapi masalah-masalahnya. Iya benar. Terakhir, kenapa Yusuf Mansur kemudian tidak berani datang di persidangan, datang di pengadilan gitu? Padahal ada video di tahun 2020-an kalau nggak salah, atau 2018, apa 2019, lupa aku, yang jelas sudah lama. Dia datang di kantor polisi, dia klarifikasi di situ bahwa dia tidak terlibat. Paling tidak salah itu dari Jawa Timur. Itu kasus penipuan perumahan kalau nggak salah di Jawa Timur. Itu Yusuf Mansur datang dan dia nyatakan secara terang-terangan di situ dia tidak terlibat. Kenapa untuk kasus-kasus yang dibawa oleh Pak Darso dan Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ini, Yusuf Mansur sama sekali tidak berani untuk bertemu gitu. Ini kan tanda tanya besar juga, teman-teman. Tanda tanya besar juga. Silakan teman-teman simpulkan. Saya pikir kalau kita pakai akal kita, logika kita, saya rasa ini sebenarnya sangat jelas dan terang benderang gitu. Ada banyak hal-hal yang kemudian ketika kita hubungkan ini menjadi satu cerita yang utuh gitu, dan ini kemudian akan melahirkan sebuah tanda tanya besar yang sampai hari ini jawabannya itu bisa kita lihat, hanya sulit untuk kita baca gitu loh. Hanya sulit untuk kita ucapkan gitu, karena orang-orang yang seharusnya terlibat dalam kasus ini, orang-orang yang seharusnya turun tangan dalam hal ini, dalam kasus ini, itu seolah-olah tutup mata, teman-teman. Seolah-olah tutup mata. Kita doakan semoga kemudian Pak Darso dan Pak Zaini Mustafa ini diberi keistiqomahan untuk tetap tabah dan bersemangat dalam kemudian menghadapi kasus-kasus ini, tidak berputus asa dalam kemudian menghadapi kasus-kasus ini, karena ini sudah memakan waktu yang sangat lama, teman-teman. Tapi kita tetap optimis, insya Allah ini akan kemudian menemui ujungnya, teman-teman. Dan kami harap netizen, teman-teman juga membantu perjuangan ini dengan cara men-share gitu, meramaikan akun ini gitu, meramaikan video ini agar kemudian banyak yang lihat gitu. Teman-teman tahu kan, di Indonesia ini sudah terkenal istilah tuh no viral, no justice. Cukup sekian dari saya, Syarif Al-Walid, see you in the next videos.